pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online ya, masih tentang bagaimana menyusun atau mendesain financial goals ya, financial roadmap. Jadi tadi dalam video sebelumnya saya sudah meminta Anda untuk menuliskan financial goals Anda dengan konkret, dengan spesifik, ada deadline-nya, ya, berapa yang ingin Anda raih, omsetnya atau penghasilannya. Nah setelah Anda menuliskan itu, langkah berikutnya seperti ini mas, ya Bapak Ibu-Ibu ya. Di halaman berikutnya sih Anda bisa lihat nih ya, Anda harus menuliskan juga, kita harus menuliskan juga apa key success factor yang akan membuat Anda bisa mewujudkan financial goals Anda. Ya, jadi itu kunci itu, financial key success factor atau KSF. Ya, setelah Anda misalnya tadi mencoba mendesain, punya cita-cita untuk menjadi seorang manajer handal dengan gaji 40 juta per bulan, apa sih key success factornya? Atau saya tadi ya mau berjualan kursus online dengan omset sekian juta per bulan. Apa sih key success faktornya? Itu kunci itu Bapak Ibu-Ibu ya. Key success faktor apa? Faktor kunci keberhasilan sehingga Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda itu. Atau mewujudkan impian Anda itu. Nah ini saya misalnya bisa memberikan contoh ya di halaman berikutnya ya Bapak Ibu-Ibu ya. Bisa Anda lihat itu. Jualan online produk digital yang laris. Ya, saya misalnya contoh yang punya saya ini ya. Apa sih key success faktornya? Ya, ada 4 ya menurut saya ya. Jadi yang pertama produknya unik, blog dengan pembaca yang tertarget, email marketing, dan SEO blog yang bagus. Ini mas, ya Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi 4 tema ini yang sangat penting ya. Produknya unik, blog pembaca target, email marketing, dan SEO yang bagus. Ini pengalaman saya memang ya. Jadi ini memang 4 tema yang sangat kunci untuk menjual produk online dengan laris. Yang pertama produknya unik, ya. Misalnya saya jualan presentasi ya, itu unik karena memang tidak banyak ya. Setahu saya di Indonesia itu mungkin hanya 3 orang yang jualan produk slide presentasi secara online ya. Jadi pesaing saya hanya cuma 3, bayangkan ya. Jadi sangat kecil, sangat unik. Bahkan ini kursus online seperti yang Anda lihat sekarang ini, setahu saya di Indonesia baru pertama kali ini ya, kursus online mengenai tema-tema manajemen skill seperti ini ya, business skill. Ya, jadi itu namanya Blue Ocean strategi. Saya masuk di area yang memang tidak ada pemainnya. Jadi saya berenang sendirian. Ya. Jadi produknya unik. Ya, tidak banyak pesaing gitu ya. Itu kunci keberhasilan itu ya. Kalaupun misalnya punya pesaing ya, Anda punya keunikan ya. Misalnya katakanlah ada salah satu penjual kaos online namanya Seven Ocean ya. Seven Ocean itu merek yang bagus. Dia jualan kaos online. Kalau Anda perhatikan semua penjual kaos online itu ratusan jumlahnya, bahkan ribuan. Tapi Seven Ocean itu melejit karena punya keunikan, mungkin ya, desainnya unik. Tapi itu ya, yang pertama ya, faktornya kunci ya, produknya unik. Yang kedua yang tidak kalah penting ini tadi ya, blognya tertarget ya. Jadi ini kunci nih ya. Kalau Anda misalnya mau jualan kayak saya ini ya, misalnya slide presentasi mengenai manajemen SDM ya. Ya saya punya blog mengenai dunia manajemen SDM. Ya. Kenapa itu penting? Karena emang pembaca blog yang tertarget itu jauh lebih tinggi mau membeli produk kita dibanding pembaca gaduh-gaduh. Jadi kalau Anda misalnya punya blog Anda gaduh-gaduh itu fatal. Kenapa? Karena pembaca Anda juga akan gaduh-gaduh. Kata orang blogger dunia itu bilang lebih baik punya 1000 pembaca tapi tertarget daripada punya 10.000 pembaca gaduh-gaduh. Itu benar adanya Pak. Ya, saya punya blog yang kebetulan gaduh-gaduh gitu ya. Itu jarang ada penjualan, padahal pembacanya ribuan. Tapi saya punya blog yang sangat spesifik ya, blog mengenai manajemen SDM, pengunjungnya cuma sedikit ya, sangat sedikit, tapi tertarget. Sehingga orang-orangnya lebih mungkin jadi konsumen. Ya, terbukti penjualan saya cukup bagus ya, karena pembacanya tertarget. Itu kunci itu Bapak Ibu ya, kalau Anda mau bisnis online, Anda harus bikin blog yang spesifik, supaya pembaca Anda tertarget. Dan temanya harus sesuai dengan produk yang Anda akan jual. Misalnya ini sekarang ya, saya punya blog strategi manajemen ya, blog legendaris gitu ya, pembacanya sudah banyak, dan itu cukup spesifik ya, mengenai dunia manajemen, dunia bisnis, dan cocok dengan apa yang saya jual. Sekarang saya jualan kursus online,
mengenai dunia bisnis, ya cocoklah dengan pembacanya. Kemudian email marketing, ya email marketing itu memang powerful ya, luar biasa ya. Itulah kenapa kalau Anda datang ke blog saya itu saya selalu pasang pop up supaya Anda berlangganan email dengan saya. Karena terbukti pembaca-pembaca yang jadi pelanggan email saya itu jauh lebih mau menjadi pembeli Mas, ya Bapak Ibu ya, dibanding pembaca yang tidak berlangganan email. Itu sudah terbukti. Jadi, nah caranya bagaimana email marketing Anda bisa belajar ya di modul saya yang lainnya mengenai internet site income blueprint ya. Anda juga bisa mendapatkan akses ke modul mengenai internet site income blueprint ya. Jadi mengcapture email pembaca itu sangat-sangat penting ya. Karena sebuah studi di luar negeri menunjukkan return on investment-nya 40 kali. Jadi kalau kita spend uang 1 juta misalnya untuk email marketing, kita akan dapat return 40 juta, 40 kalinya. Dan saya sudah membuktikan benar. Jadi memang email marketing itu somehow sangat powerful. Dan kemudian SEO, ya SEO-nya juga bagus, search engine, maksudnya ranking Anda, blog Anda di Google itu peringkat pertama, bukan hanya di halaman pertama ya Bapak Ibu-Ibu ya, tapi di peringkat pertama, sudah di halaman pertama, peringkat pertama itu top Marco top, Jos Marco Jos. Jadi itu ya key success faktornya, ya. Coba kembali ya, ditampilkan ya. Ya, key success faktornya produk unik, blog dengan pembaca yang tertarget, email marketing, dan SEO yang bagus. Ini 4 ini, Bapak Ibu-Ibu, yang saya pelajari habis-habisan. Saya berjibaku berjam-jam tiap hari, untuk belajar mengenai 4 ini, Mas, Bapak Ibu-Ibu. Karena saya tahu bahwa itulah critical success factor untuk bisnis saya. Makanya saya berjibaku berjam-jam untuk menggeluti 4 bidang itu. Itu ya, Bapak Ibu-Ibu ya, contohnya key success factor. Jadi dengan adanya key success factor, Anda tahu mau belajar di bidang apa, gitu ya. Itu kunci itu. Ya. Banyak orang mau berubah, dia tidak tahu mau ngapain, ya sudah, dia menghabiskan waktu berhari-hari, berjam-jam, tanpa tahu, tanpa fokus, seolah-olah Anda seperti layang-layang putus. Anda browsing sana, browsing sini, lihat Facebook, lihat Twitter, tapi tidak punya arah. Nah, saya kebetulan sudah punya arah ya, saya sudah fokus, ada 4 tema itu yang harus pelajari, jadi saya selalu menghabiskan banyak waktu browsing saya, bukan untuk membaca hal-hal yang tidak relevan. Membaca mengenai Nikita Mirzani misalnya, itu jarang saya baca hal-hal seperti itu, Mas, wasting time. Saya lebih mau menghabiskan waktu saya untuk belajar 4 tema tadi, karena 4 tema tadi itu sangat penting bagi kehidupan saya, bagi penghasilan saya. Jadi saya nggak mau buang waktu browsing untuk hal-hal yang tidak berguna. Itulah pentingnya key success factor, Bapak Ibu. Ketika Anda sudah punya tahu tujuan finansial Anda dan kemudian Anda sudah menetapkan key success faktornya, Anda kemudian bisa berjibaku berjam-jam tiap malam untuk mempelajari key success factor itu. Itu kunci itu. Very, very powerful. Ya. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ini ya. Untuk wedding fotografi yang laris manis, apa key success faktornya? Ya, fotonya wow, ya hasil fotonya wow, ya legendaris. Blognya juga tadi saya bilang ya pembacanya tertarget ya. Jadi makanya blognya mengenai fotografi pernikahan, jangan blog mengenai gaduh-gaduh. Kemudian bisa pakai Facebook marketing dan email marketing. Facebook mungkin efektif untuk jualan jasa fotografi ya. Banyak teman saya yang jualan jasa fotografi dan videografi pernikahan melalui Facebook dan sukses. Ya. Nah ini 4 inilah yang harus pelajari ya. Jadi misalnya ada salah seorang, misalnya Roni ya, Mas Roni mau bisnisnya menjadi fotografer pernikahan, ya dia harus belajar 4 ini. Dia bikin blog dengan isi yang spesifik mengenai fotografi pernikahan, dia harus belajar mengenai email marketing, dia harus belajar mengenai Facebook marketing, dan dia belajar juga mengenai fotografi. Banyak fotografi hebat, tapi dia tidak bisa memasarkan dirinya, itu banyak Mas, Bapak Ibu ya. Ya kurang afdol. Tapi kalau Anda fotografinya oke, tapi kemudian Anda canggih dalam email marketing, canggih dalam Facebook marketing, canggih dalam blog marketing, itu Anda bisa mendapatkan income sampai 50 juta per bulan itu dengan mudah. Ya, karena info saja Bapak Ibu di Indonesia ini setahun ada 800.000 orang menikah. Ya, saya kemarin baca beritanya ya, datanya ya, 800.000 orang menikah setahun. Jadi sebulan itu sekitar
Sebulan ya dibagi 800.000 dibagi sebulan ya. Mungkin sekitar 70.000 ya. 70.000, 60.000 orang ya per bulan menikah. Jadi pasarnya sangat luas pernikahan itu di Indonesia. Sangat luas ya. Dan tahun-tahun ke depan akan makin membludak ya. Diperkirakan beberapa tahun lagi setahun 1 juta orang menikah. Jadi itu pasar yang luas. Ini. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ada 4 tema tadi, makanya si Pak Roni ini ya, tokoh kita ini harus belajar mati-matian bagaimana bikin foto yang bagus, tapi dia juga harus belajar mati-matian bikin blog yang bagus, bikin email marketing yang bagus, bikin Facebook marketing yang bagus. Dia tidak lagi ada waktu untuk browsing berita-berita yang tidak ada gunanya itu. Ya. Yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau chatting ya di WhatsApp group, di grup-grup WA, grup-grup BBM. Daripada menghabiskan waktu untuk chatting di grup-grup, ya lebih baik waktunya dialokasikan untuk belajar mengenai email marketing, mengenai Facebook marketing, supaya dia income-nya naik. Nah, di slide berikutnya ini, coba Anda lihat ya. Kalau Anda financial goal-nya menjadi manajer sukses dengan gaji 40 juta per bulan, maka key success faktornya misalnya yang pertama perusahaan bonafit, yang kemudian yang kedua kompetensi teknisnya bagus, kompetensi manajerialnya solid, dan ada impression management. Ya. Jadi itu ya, kompetensi teknis itu kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan Anda, Bapak Ibu-Ibu ya. Kalau misalnya Anda kerja di bagian HRD misalnya, ya Anda harus tahu mengenai kompetensi teknis, mengenai HR strategi, mengenai rekrutmen, mengenai performance management. Kalau Anda seorang marketing manager atau marketing, ya Anda tahu mengenai marketing research, mengenai marketing strategi, marketing plan, dan seterusnya. Jadi kompetensi teknis. Kalau kompetensi manajerial, kemampuan Anda untuk bicara di depan umum, presentation skills, leadership, ya, kemudian teamwork, itu managerial skills. Perusahaannya bonafit harus ya, Anda harus mengincar perusahaan yang bonafit. Yang berikutnya impression management. Impression management itu kemampuan Anda untuk menampilkan diri Anda, menjual diri Anda. Jadi Anda kalau kerja di perusahaan, Anda harus rajin lah, misalnya rajin aktif di tim-tim gitu ya. Kalau ada tim apa, tim ad hoc, ada proyek-proyek tertentu, Anda terlibat, ya, Anda menawarkan bantuan ya dengan tulus gitu ya. Senang membantu divisi lain, ya, komunikatif, kooperatif dengan orang-orang di kantor Anda. Itu penting itu, Bapak Ibu ya, kooperatif. Jangan pernah menciptakan musuh di kantor Anda, never. Kalau Anda punya musuh di kantor Anda, karir Anda akan stuck. Salah seorang tokoh CEO GE Indonesia namanya Pak Handri Satriagu, di bukunya bilang, saran saya kalau Anda mau karirnya cepat itu jangan pernah menciptakan musuh di dalam kantor Anda. Anda boleh tidak setuju dengan rekan kerja Anda atau divisi lain, tapi selalu kooperatif ya, dialog. Jangan menciptakan konflik, jangan menciptakan musuh. Nah, impression management itu bagian dari itu ya, bagaimana mengelola ekspektasi, bagaimana mengelola network, bagaimana membangun jaringan, ya. Sehingga orang tahu bahwa Anda itu kompeten. Ya, kadang-kadang banyak orang yang terlalu, maksudnya itu sudah tidak kompeten dan tidak mau menjual dirinya, ya, karirnya stuck juga. Jadi itu ya 4 tema success factor untuk seorang manajer yang sukses ya. Jadi ya Anda harus belajar itu ya mengenai impression management, belajar bagaimana menjual diri, ya, menjual kompetensi Anda maksudnya dalam artian yang positif ya. Bagaimana Anda meningkatkan kompetensi teknis ya. Ini kebetulan di video saya juga ada tema mengenai HR management ya. Anda bisa punya akses ke situ. Kalau Anda kerja di bagian HRD ya belajarlah. Ya, saya banyak memberikan materi yang sangat bagus mengenai kompetensi teknis HR management. Bagus, Anda bisa punya akses ke situ. Ya. Atau ini sekarang ya Anda belajar mengenai life skills, mengenai financial freedom ya. Itu juga bagian dari cara untuk meningkatkan kompetensi Anda. Jadi itu key success factor yang perlu Anda pelajari ya ketika Anda mau menjadi seorang yang lebih sukses dalam artian finansial ya. Jadi kemudian setelah Anda punya key success factor itu, Anda kemudian nanti harus menyusun action plan ya. Nah, dalam video berikutnya kita akan mencoba membedah bagaimana menerjemahkan key success factor itu menjadi serangkaian action plan yang konkret, yang inspiring,
yang bisa mengubah nasib hidup Anda. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.